hari Minggu adik-adik semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah pada tanggal 30 Agustus ini. Dan saat ini kita akan bersiap. Ayo semuanya ambil posisi untuk duduk. Kita beribadah dengan tenang. Hindari suasana yang bisa mengganggu kita untuk beribadah hari ini. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita sudah lama sekali, sudah 4 bulan lebih kita tidak bertemu dan berkumpul di gereja. Tetapi jangan khawatir, kita tetap bisa melakukan ibadah karena kita adalah gereja. Ya, Tuhan tinggal di dalam kita. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Dan kita tenangkan hati kita ambil waktu teduh dan kita akan membuka ibadah kita di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan mengangkat sebuah pujian. Pernahkah adik-adik melihat sekeliling di alam sekitar kita? Ketika malam hari kita melihat bintang-bintang di langit. Ketika siang hari kita melihat matahari yang bersinar begitu terang. Kita melihat padang rumput yang begitu luas. Dan kalau kita pergi ke gunung-gunung atau mungkin kita pergi ke laut, kita berada di tengah lautan yang begitu luas, kita merasa diri kita begitu kecil. Dan pada saat itu kita menyadari bahwa ada tangan yang begitu besar, yaitu tangan Sang Pencipta. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar itu mau mengenal kita dan mau melindungi kita. Kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang sungguh besar, Allah Pencipta langit dan bumi, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini mengucap syukur karena hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, walaupun kami tidak leluasa pergi keluar rumah karena ada pandemi ini, tetapi Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan tetap memperhatikan kami satu persatu. Tuhan menjagai kami, dan Tuhan mau dekat dengan kami, dengan memberi kami kesempatan untuk beribadah sekali lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan,
Jika hari ini adalah kesempatan buat kami datang di hadapan Tuhan dengan bersungguh-sungguh, kiranya Tuhan juga hadir dengan Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan menyebutkan kembali ayat hafalan minggu lalu. Masih ingat kan apa ayat hafalannya? Ada yang ingat? Nah, kita akan menyebutkan, bagi adik-adik yang belum ingat, boleh membuka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat 15 ya. Bagi adik-adik yang masih ingat, bagus sekali, dan kita akan bersama-sama menyebutkan Yohanes 14 ayat 15. Ayat hafalannya pendek ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayat hafalan kita yang selalu kita ingat terus, meskipun tidak ditanyakan lagi di sekolah minggu pada minggu-minggu yang akan datang, tapi semoga kita bisa menjadikan firman Tuhan ini rema di dalam kehidupan kita. Baik, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ini adalah pujian yang baru dan kita akan bersama-sama belajar ya. Di dalam pujian ini dikatakan bahwa Alkitab adalah anugerah. Alkitab adalah sungguh benar, berisi wahyu yang ilahi yang Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Ya, kita akan dengarkan bersama-sama. Yuk kita juga bernyanyi bersama-sama lagu ini. Sambil belajar kita katakan, ku tahu Alkitab anugerah. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Sekali lagi. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ya, sekarang kita berdoa untuk firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan
melalui Alkitab boleh kami terima, dan kami juga boleh belajar hari ini dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu ini yang hina, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan kepada adik-adik yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, selubungi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau dipimpin dan dituntun oleh firman sepanjang kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, mari kita ambil Alkitabnya, dan kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 26. Karena kisahnya cukup panjang, satu pasal dari pasal 26 ini, maka Tante akan membacakan hanya ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Ikuti bersama-sama di dalam hati, dan Tante akan membacakan untuk adik-adik sekalian. 1 Samuel 26 ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu, dan pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kending itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kending itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner kepadanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan sekarang kita dengarkan ceritanya. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini diberi judul Allah melindungi anak-anaknya. Kisah ini diangkat dari 1 Samuel 26, bercerita tentang kisah Daud. Tentu adik-adik sering mendengar kisah Daud ini di sekolah minggu, ataupun di kebaktian rumah tangga, atau mungkin ketika adik-adik membaca Alkitab di rumah. Karena Daud adalah orang yang penting, tokoh penting dalam Alkitab. Nah, jadi kisah ini terjadi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Adik-adik tahu kan, Saul itu adalah raja Israel. Nah, dia adalah raja pertama. Dia adalah orang yang diurapi oleh Allah melalui Nabi Samuel untuk diangkat menjadi seorang raja. Tetapi pada suatu hari adalah seorang muda yang begitu manis, dan dia juga punya kemampuan bermain kecapi yang luar biasa. Dia adalah Daud. Pertama kali Daud
bertemu dengan Saul, raja orang Israel itu, Saul begitu senang kepada Daud. Kenapa? Karena Daud pandai sekali memainkan kecapi. Daud sering dipanggil ke istana untuk memainkan kecapi. Dan Saul sangat menikmati permainan kecapi dari Daud. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Begitu banyak kisah di antara mereka, sampai akhirnya Saul merasa bahwa Daud itu adalah saingannya. Dan Saul merasa benci kepada Daud. Apalagi setelah orang-orang Israel sangat mencintai Daud dan pernah mengeluh-elukan Daud karena Daud sebagai pahlawan yang besar. Masih ingat nggak ceritanya? Mungkin waktu adik-adik kelas Madya Pratama atau masih Indria pernah mendengar ya kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu adalah raksasa orang Filistin yang begitu tinggi besar. Tetapi ketika Goliat ini menantang orang-orang Israel untuk berperang, tidak ada satupun orang yang berani melawan Goliat. Dan hanya Daud inilah yang maju dan dia bisa mengalahkan Goliat. Mengapa dia bisa berani seperti itu? Karena Roh Allah menyertai Daud. Nah, itulah kisah sebelumnya. Ya, sampai suatu saat Saul dia pergi berperang, dan biasanya ketika mereka akan pergi berperang atau setelah mereka selesai berperang, bangsa Israel akan memberikan korban persembahan kepada Allah. Suatu ketika ada hal yang pernah dilakukan Saul dan merupakan kesalahan besar, ya. Pada suatu saat ketika bangsa Israel mau mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, Saul sudah menunggu Samuel. Ya, Samuel ini adalah imam atau nabi yang biasanya nanti akan menjadi pemimpin umat Israel untuk beribadah atau memberikan korban bakaran kepada Allah. Mereka sudah berjanji bahwa pada hari yang ketujuh Samuel akan datang di suatu kota untuk memberikan persembahan korban untuk Allah. Ya, tetapi pada saat itu Saul menunggu-nunggu dan rakyat sudah mulai satu persatu meninggalkan dia karena tidak sabar. Ya, kapan ini korban bakarannya diberikan? Nah, sampai akhirnya Saul mengambil keputusan yang betul-betul fatal. Saul mengambil alih kedudukan Samuel pada saat itu. Jadi Saul yang memimpin bangsa Israel untuk memberikan korban persembahan untuk Allah. Dan ini tidak boleh. Mengapa? Karena Saul adalah raja. Dia bukan imam. Dia bukan yang dapat memimpin bangsa Israel untuk menghadap Allah. Nah, pada saat itu akhirnya Nabi Samuel atau Imam Samuel datang, ya, dan ternyata korbannya sudah dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Dan Samuel menegur Saul. Samuel mengatakan seperti ini: kerajaanmu tidak akan kekal, ya, kepemimpinanmu kepada bangsa Israel akan segera berakhir karena engkau melakukan sesuatu yang begitu salah di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu Saul merasa terancam. Ya, sejak saat itu Saul merasa terancam dan dia selalu merasa ketakutan kalau ada orang yang mengambil alih kerajaannya atau menyingkirkan dia dari kedudukannya sebagai raja. Salah satunya ketika orang-orang rakyat Israel begitu mengeluh-elukan Daud. Mulai pada saat itulah Saul merasa Daud itu adalah saingannya dan Saul berencana untuk memusnahkan Daud. Berkali-kali Saul mengejar Daud, ya. Tapi Daud dia berlari menyembunyikan diri, dia tidak berusaha untuk melawan Saul. Mengapa?
Karena Daud tahu Saul adalah orang yang sudah diurapi Allah sebagai raja. Raja yang pertama untuk orang Israel. Maka Daud, dia hanya menyembunyikan diri, dia melindungi diri, ya, dan dia berseru-seru kepada Tuhan meminta pertolongan. Dia tidak mau melalui tangannya dia mengambil nyawa Saul. Ya, dan ini kejadian yang kesekian kali. Ketika Daud sedang bersembunyi di suatu tempat, terdengarlah oleh dia suatu kabar bahwa Saul sudah membawa pasukannya, membawa rakyat Israel. Coba adik-adik bayangkan, ada 3.000 orang yang bersama dengan Saul. Mau mengejar satu orang saja. Saul membawa 3.000 orang. Wow, luar biasa ya. Begitu ketakutannya Saul terhadap Daud. Padahal pada saat itu tidak banyak orang yang bersama-sama dengan Daud. Sebetulnya nggak usah 3.000 ya. Beberapa orang saja mungkin bisa saja kita atau Saul pada saat itu menangkap Daud. Tapi karena saking ketakutannya, Saul membawa 3.000 pasukan. Nah, sampai pada saat itu Saul akhirnya dengan seluruh pasukannya beristirahat dulu di suatu tempat yang bernama Hakila. Ya, di situ adalah tempat di mana Daud sedang menyembunyikan diri. Nah, ketika Daud mendengar, dia langsung keluar. Dia mencari cara bagaimana caranya supaya Saul yang tadi mengejar-ngejar dia tidak lagi mengejar-ngejar Daud. Ketika suatu malam Saul dan seluruh rakyat Israel yang bersama dengan dia sedang tidur, ya, termasuk juga pengawalnya, ya, tangan kanannya Saul yang bernama Abner, mereka sedang tidur, ya, tidur di tenda-tenda. Kemudian Daud pada saat itu memilih cara mendatangi tempat Saul tidur. Ya, dia mengintai dari jauh. Wah, kapan ya pada tidur? Nah, ternyata setelah mereka tidur, Daud bersama dengan seseorang yang dekat dengan dia bernama Abisai, mereka berdua mengendap-endap masuk ke dalam tempat orang Israel dan Saul itu sedang beristirahat. Tapi luar biasanya adik-adik, pada saat itu semua orang tertidur. Ketika Daud datang, ya, menyelinap ke belakang tenda di mana Saul sedang tidur, tidak ada yang melihat, tidak ada yang terbangun, satu orang pun tidak. Mengapa? Karena Allah menyertai Daud. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam tenda dan dia melihat, wah, Saulnya lagi tidur. Pengawalnya juga begitu. Aneh ya? Padahal harusnya pengawal itu berjaga-jaga. Dan apapun yang terjadi pada rajanya, harusnya langsung bisa dihalau atau langsung bisa diantisipasi. Ya. Nah, pada saat itu Daud melihat ada tombak di samping kepala Saul. Ya, biasanya tombak pedang itu ada di samping mereka supaya ketika ada musuh datang, ya, mereka langsung bisa ambil dan langsung bisa menyerang, gitu ya. Nah, pada saat itu Daud melihat, tidak Abisai, langsung Abisai mengatakan seperti ini kepada Daud, Daud, ini musuhmu sedang tidur. Allah rupanya menyerahkan nyawanya kepadamu. Bagaimana kalau aku bunuh dia sekarang? Tapi Daud mengatakan seperti ini, jangan, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud, dia begitu taat kepada Allah dan dia tidak mau tangannya dikotori dengan darah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan.
Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Daud adalah mengambil tombak dan kendi yang di dekat kepala Saul, lalu mereka mengendap-endap dan pergi ke suatu tempat yang agak tinggi di suatu perbukitan, sehingga dari sana Daud berteriak memanggil pengawalnya Raja Saul, Abner, ya, seperti di ayat 14. Tidakkah engkau menjawab, Abner? Katanya gitu ya. Maka jawab Abner. Waktu itu Abner langsung terbangun dan mengatakan seperti ini, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Katanya gitu ya. Barulah di situ Abner sadar bahwa ada bahaya yang sedang mengintai mereka. Dan Saul juga pada saat itu terbangun dan mendengarkan siapa yang berteriak-teriak memanggil mereka. Dan Daud bertanya, Saul ternyata mengenali suaranya Daud ya, dan dia bertanya, suaramukah itu anakku Daud? Pada saat itu sadarlah Saul bahwa sebetulnya bisa saja Daud membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dan Daud pada saat itu menjelaskan kepada Saul ya, bahwa bisa saja sebetulnya Daud menghabisi Saul, tetapi Saul pada saat itu dibiarkan hidup oleh Daud. Mengapa? Karena Daud mau taat kepada Allah dan dia tidak mau membunuh orang yang sudah diurapi oleh Allah. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau misalnya adik-adik sebagai Daud, bagaimana perasaannya ketika adik-adik dikejar-kejar oleh orang yang sebetulnya dikagumi oleh adik-adik. Ya, Daud pada saat itu begitu mengagumi Saul karena Daud hanya seorang gembala, sering dipanggil bermain kecapi ke istana raja, sering bercakap-cakap dengan raja. Daud mendapatkan hak yang istimewa dari Saul. Dia boleh dekat dengan keluarga istana, ya, sehingga pada saat itu sebetulnya Daud sangat mengagumi Raja Saul. Bahkan dia juga sangat dekat dengan anaknya Raja Saul, yaitu Yonatan. Nah, tetapi Saul begitu membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Kalau adik-adik menjadi Daud, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Daud pada saat itu punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi berkali-kali Daud menahan diri, ya, karena dia tahu Allah mengurapi Saul, dan pengurapan dari Tuhan itu bukan main-main. Daud sangat menghormati dan taat kepada Allah. Dia tahu Allah adalah Sang Maha Kuasa yang begitu besar, dan dia akan memberikan perlindungan bukan hanya kepada Raja Saul tetapi juga kepada Daud. Sehingga pada saat itu Daud menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah untuk melindungi dia, meskipun dia tahu dia terancam, ya. Dia terancam karena dikejar-kejar terus oleh Saul. Kalau adik-adik baca dari pasal-pasal yang sebelumnya, sebetulnya Saul itu berkali-kali mengejar Raja Saul itu berkali-kali mengejar Daud, ya, untuk membunuh Daud. Tapi selalu Daud bisa melepaskan diri. Kenapa dia bisa melepaskan diri? Karena Allah melindungi dia. Allah melindungi Daud karena Allah sangat mengasihi Daud. Karena Daud adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Jadi adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Dan hari ini kita belajar juga bahwa dengan ketaatan kita, Allah memberikan perlindungan. Jadi setiap hal yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya. Termasuk juga ketika kita taat kepada Allah, Tuhan mau melindungi kita. Ketika Tuhan melindungi Daud, apakah adik-adik juga percaya bahwa Tuhan Allah akan melindungi kita juga?
Tapi kuncinya di sini adalah ketaatan. Allah melindungi Daud karena dia taat, dan semoga kita juga menjadi anak-anak yang taat kepada Allah sehingga kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah, pada saat ini kita bersekolah di rumah, ibadah di rumah, ya. Kadang-kadang mau keluar rumah itu begitu takut ketemu orang, takut kalau orang batuk atau bersin, takut ketika orang lain berbicara gitu ya. Tapi jangan khawatir. Anak-anak Tuhan bukan berarti tidak bisa sakit, bisa. Kita bisa terpapar COVID-19. Tetapi kalaupun itu diizinkan terjadi kepada kita, Allah tetap melindungi kita. Ya, dimanapun kita berada, Allah akan menyertai kita. Kuncinya adalah kita harus taat. Begitu adik-adik firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi jangan khawatir, karena Allah bisa melindungi kita dimanapun kita berada, di tempat tersembunyi maupun di tempat yang terbuka. Tuhan tetap melindungi kita. Satu ayat yang bisa menguatkan kita akan buka dari Mazmur 23 ayat 1. Masih ingat gak adik-adik? Ini Mazmur yang sering kita nyanyikan juga ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu juga yang akan menjadi ayat hafalan kita untuk 1 minggu ke depan. Mazmur 23 ayat 1. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang membuat kami tenang dan terhibur, dan membuat kami aman di dalam lingkup tangan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah menuliskan ini dalam firman Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Tuhan mampu melindungi Daud meskipun dia di dalam mara bahaya yang besar ketika dikejar-kejar oleh Saul. Dan kami mau percaya Tuhan juga mau melindungi kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan mengangkat sebuah pujian dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di
hari ini kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah Daud yang melindungi Daud daripada segala bahaya, dan yang menjadi Allah kami juga. Kami mengucap syukur bila pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Tuhan, jika Engkau melindungi Daud karena Daud taat kepadamu, kami mau percaya juga Tuhan akan melindungi kami daripada segala bahaya. Tuhan Yesus juga yang pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, baik itu ketika kami di rumah sebagai anak-anak dari orang tua kami, atau sebagai saudara untuk adik maupun kakak kami. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh menjadi saksi-Mu ketika kami berada di sekolah dan berada di antara teman-teman kami, terutama di antara teman-teman yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah. Dan kami juga rindu dimanapun kami berada, Tuhan pimpin supaya setiap hal yang kami lakukan bisa mempermuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, lindungi juga gereja kami BNKP, demikian juga dengan bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang mengalami begitu banyak kesulitan karena pandemi ini. Tuhan Yesus yang pimpin para pemimpin supaya mereka dapat mengambil semua kebijakan dan keputusan-keputusan yang berasal dari Allah saja. Firman Tuhan hari ini kiranya boleh menguatkan kami untuk melalui hari-hari ke depan. Ya Tuhan, kiranya bukan hanya kami saja yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi ada banyak orang lain juga yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan dimanapun di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, boleh terjadi dan boleh Tuhan lindungi semua orang yang memberitakan Injil. Tuhan, berkati gereja kami BNKP, berkati juga bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami begitu banyak kesulitan karena pandemi ini. Tuhan Yesus pimpin pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan hikmat supaya setiap keputusan yang diambil juga beroleh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami hari ini kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan setiap apa yang kami sudah lakukan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk bisa terus beribadah kepada Tuhan pada hari-hari yang berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Tetap di rumah, tetap aman, tetap sehat, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan sampai kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yahomu.